Residivis, aktif, kreatif, produktif. Racikan Berita 1. Inilah situasi saung manfaat Cisadane. Pemirsa yang budiman, apa kabarnya hari ini? Seperti biasa, kembali kawan TV One, Racikan Berita 1 dan Racikan Berita selalu mencari berita-berita update dan langsung kepada permasalahannya dan langsung dengan narasumber. Hari ini saya di atas kapal wisata, perahu wisata yang ada di aliran Sungai Cisadane. Dan ini sebenarnya ada tempat tadi yang menarik, itu yang kita sebut namanya Saung Manfaat Cisadane. Sempat saya wawancarai, idenya apa kok namanya udah Saung Manfaat lagi, sudah itu di pinggir Sungai Cisadane. Mungkin pemirsa yang budiman pernah mendengar nama itu, tetapi hari ini beda. Saya langsung bertemu dengan ketua umum, mungkin pembinanya, yaitu Bang Riki ya. Nah, beliau ini adalah ketua yayasan dari Yayasan Anugerah Insan Residivis. Keren nggak tuh? Udah namanya yayasan, ada anugerah, ada insan, ada residivis. Nggak usah takut. Kenapa? Di tangan beliau lah beberapa kawan-kawan yang selama ini mungkin mengganggu masyarakat, atau istilah kerennya dari polisi namanya pekat, yaitu penyakit masyarakat, di tangan Bang Riki lah itu bisa terarah, teratur, dan mereka sekarang hidup dengan layak seperti kehidupan dia sebelumnya. Walaupun, ada walaupun, jangan dibawa residivisnya, dibawa unsur manusianya yang ingin berubah. Bang Riki, nah langsung aja kita nih, ya kan, mau nanya langsung nih. Ini apa sih tujuannya ndiriin Yayasan Anugerah Insan Residivis ini? Apa nggak serem tuh? Ya, baik. Saya pada dasarnya bukan pendiri, karena mungkin saya ada kegiatan mengajar di dalam LP. Saya diminta untuk menjadi pembina karena mereka sudah cukup kenal dengan saya. Pada dasarnya mereka itu yang pernah masuk LP, tidak semuanya orang jahat. Bahkan kebanyakan orang hilaf. Hilaf, dia mungkin pada saat itu kurang tepat dalam pergaulan ya. Intinya semua itu adalah hal habit atau sifat manusia yang ada hilafnya dan ada salahnya ya. Bahkan sifat manusia juga ada benarnya. Ketika mereka keluar, mereka butuh sebuah wadah yang dapat membimbing mereka untuk menyesuaikan di masyarakat, karena masyarakat ini tidak mudah untuk menerima begitu saja. Masyarakat tidak mudah untuk mempekerjakan mereka atau memberi pekerjaan, tidak mudah. Diharapkan dengan adanya sebuah yayasan, mereka melihat siapa yang membinanya, mereka melihat siapa dengan bergaul dengan siapa, bertemannya. Harapan kita adalah masyarakat umum lebih mudah untuk menerima mereka dengan keterbukaan yang nyata, bukan keterbukaan rekayasa. Artinya dibuat sebuah yayasan, sebuah rekayasa agar masyarakat menerima, tidak, yang nyata saja. Dan alhamdulillah atas izin Allah ya, semua kita atas izinnya, sudah mulai beberapa terarah dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan saat membuat kaos kami seperti ini, kami berharap kamu nggak usah malu. Emang dulu kita tidak baik, kata dia.
kita tidak perlu sungkan. Memang kita pada waktu itu pernah salah jalan. Lebih baik kita yang mengakui daripada orang itu kata orang, oh dia bekas kriminal. Lebih baik kita mengakui, oh kriminal. Ya dulu saya pernah masuk pesantren, ya kita istilah pesantren ya. Karena di dalam itu ada pesantren, ada pengajian, ada pendidikan, ada sebuah keterampilan. Hal-hal seperti itulah yang membuat kami di sebuah yayasan ini berharap bahwa masyarakat tidak sepenuhnya terlalu rapat menutup dengan adanya mereka kembali di tengah-tengah masyarakat, ya. Karena tetap buat mereka itu image itu tidak bisa hilang, tapi minimal tidak terlalu banyak diingat lah, ya. Kita pun manusia selain Nabi Muhammad, manusia mana yang belum pernah berbuat salah? Manusia mana yang belum pernah berbuat dosa? Saya yakin mereka pernah mengalami hal semua itu. Untuk itu saya sebagai pembina juga jaringan aktivis lingkungan hidup Indonesia Kota Tangerang, ya. Kami merangkul semua sahabat yang ada di Kota Tangerang yang mau ngumpul sama kami rangkul, ya. Kami tidak melihat latar belakang mereka siapa, misalnya dari Bang John, ya, Federasi Arung Jeram Indonesia, dengan Tisna, ya, dengan yang lain-lain, dengan Saung Manfaat yang kami menjadikan base camp. Fokus kami, ya, kami sudah tidak mengatakan yair, tidak mengatakan jalhi, tidak mengatakan perorangan. Fokus kami adalah pertama memperhatikan kehidupan kebersihan sungai semampu kami. Kedua, kami memperhatikan masyarakat yang hidup di bantaran sungai Cisadane yang sepertinya sangat jarang tersentuh oleh masyarakat luar. Wajar, mereka mau naik apa ke pinggirannya? Wajar, mereka bagaimana ke pinggirannya? Tetapi Allah Maha Adil, Allah Maha Kuasa membuktikan bahwa mereka pun hidup di pinggir bantaran sungai Cisadane pun mereka bisa hidup, ya, bisa berkarya, bahkan atas izinnya pun bisa berbagi. Entah berbagi dalam kita ekonomi, baik makanan, entah kita berbagi dalam bantuan, entah kita berbagi dalam sebuah ilmu pengetahuan. Salah satu program saya pribadi mengajak semua komunitas kami untuk membangun yaitu turap-turap dengan ban bekas di pinggiran Sungai Cisadane agar masyarakat tidak tergerus dan hancur rumah-rumahnya. Sekali lagi bahwa komunitas yang kami buat di sini atau silaturahmi lebih baik yang saya harapkan buat di sini, tujuannya bermanfaat buat masyarakat banyak. Tujuannya bermanfaat buat orang banyak, di mana mereka tidak hanya melihat kita hanya kumpul makan nyanyi, tidak. Saya sangat kesampingkan hal itu. Kenapa? Tegakah hati kita ketika kita nyanyi dan makan mereka hanya dia melihat kita? Tidak begitu. Jadi ada satu hal yang sangat prinsip bagi kami semua, yaitu adalah kepedulian sesama. Itulah tujuan kita, Yair, Jalhi, terusnya komunitas yang lain dari Tagana, dari Paji, apa semua. Apapun itu adalah untuk bermanfaat untuk orang banyak. Karena saya begitu. Terima kasih. Bang Riki, ini kan bicara masalah Yair, ya. Ini kita bicara Yair. Ini kan karena ini masalah image. Waktu Bang Riki ingin membentuk sebuah yayasan seperti ini, kepikir nggak sih bahwa gua akan berdampak ke gua nih kalau ngumpulin orang ini? Gimana? Itu sudah terjadi. Apapun dalam kehidupan, yang namanya kebenaran itu tidak akan mulus berjalannya. Apapun itu kehidupan, yang niat baik itu tidak akan mudah melewatinya. Pasti ada rintangan, pasti ada hambatan. Hambatan itulah yang kami anggap sebuah proses pembelajaran kami untuk kedepannya. Sehingga buat kami hal-hal seperti itu
merupakan sebuah rasa syukur. Apa? Ternyata hal-hal yang, maaf tanda kutip, mereka tidak suka, mereka khawatir, ternyata itu mereka secara tidak kita sadar, mereka ada peduli. Mereka ada peduli sama kita. Ya, awas naik dikit. Awas Kang, naik ke atas. Ya, ke atas ya. Awas lagi nih. Awas. Ya, tunggu ya. Maaf. Ya, jangan dipatahin, biarin. Ya. Oke, mohon maaf. Arus sungai yang cukup bersahabat dan anginnya yang cukup nikmat mendorong kapal kita menjadi lebih terfokus. Ya, jadi begitu. Tidak ada masalah buat kami, tidak ada masalah yang menghambat buat kami selama bertanya pada diri sendiri. Ya. Kita ke sana naik. Jadi hal itu tidak menjadi hal-hal yang membuat kami kendor ya untuk menjalankan semua ini, gitu dia. Bahkan ada satu hal yang kami lebih syukuri lagi. Ketika kami daftar di Kesbangpol, ketika kami minta surat keterangan dari kelurahan dan kecamatan, mereka itu juga awalnya banyak dan penuh tanya. Tapi ketika kami sampaikan sebuah niat-niat kita, sebuah wacana kita tertulis, alhamdulillah pemerintah setempat antaranya kelurahan, kecamatan, dia memberikan rekomendasi. Alhamdulillah semua hambatan yang kita awalnya khawatirkan menjadi pelajaran buat kita ke depannya. Seperti itu, terima kasih. Apa Bang Riki kan pasti memiliki ide dan pola untuk membina mereka ini. Kesibukan apa yang Bang Riki bebankan atau berikan kepada mereka? Baik. Pertama yang kami lakukan untuk para anggota YAIR, kita kumpul dulu. Kita mengadakan yang namanya pengajian di setiap minggu ya, baik pengajian di YAIR maupun di pengajian Saumaat, mereka juga suka pada saling berdatangan. Kedua, kami buka jalur-jalur silaturahmi dengan kawan-kawan kami sebagai ya kita ada usaha kecil-kecilan. Entah mereka ada yang membuat warung, entah mereka ada yang membuat kegiatan-kegiatan pesanan makanan ya, atau mereka memegang parkiran, atau mereka juga ada yang sekarang cukup banyak kami pekerjakan mencari ban-ban bekas yang nanti kita akan gunakan untuk membuat turap yang ada di pinggiran Sungai Sadane. Hal seperti itu buat mereka menyenangkan gitu. Kenapa menyenangkan? Secara tidak langsung masyarakat bisa melihat bahwa kami ini masih bermanfaat di lingkungan, gitu ya. Kami masih bermanfaat buat di lingkungan. Kesimpulan akhirnya adalah apapun pekerjaan itu minimal kami akan selektif agar mereka saat turun bekerja mempunyai kemampuan yang nyata. Dalam tanda kutip tidak memalukan lah gitu dia. Kalau emang dia bisa bangunan ya taruh di bangunan. Kalau emang dia bisa elektrik kita taruh di elektrik. Tidak terbalik. Dia. Seperti itu kegiatan yang kami berikan sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Dan pastikan para residivis ini kan ada perasaan sungkan awalnya ketemu atau bergabung dengan YAIR ini. Bagaimana cara Bang Riki untuk mengajak mereka bergabung? Rasa sungkan dan minder itu pasti ada. Rasa sungkan dan minder itu pasti ada. Tetapi biasanya dengan sering kita berkumpul, sering kita bertemu, sering kita ngobrol mengenai ide-ide apa yang dia punya kemampuan, hal seperti itu akhirnya mereka membuat terbuka dan belajar perlahan mereka untuk tidak sungkan lagi dalam bertemu dengan lingkungan umum. Contohnya ya, pertama kita duduk bersama di stadion. Stadion itu namanya lapangan bola, dia megang perparkiran, kumpul di situ. Alhamdulillah. Kedua, saya ajak kumpul di Pasar Baru, yaitu dengan komunitas pedagang UMKM. Mereka saling berkenalan. Alhamdulillah, mereka dengan pedagang kenal. Ketiga, kami ajak kumpul biasanya di
di tempat usaha saya ada bengkel mobil, akhirnya mereka bisa saling kenal. Dan yang terakhir, Masya Allah, Tabarakallah, kita kumpulin sama manfaat lebih luas kawan-kawan mereka, lebih banyak. Dengan pola-pola perlahan seperti itu, mereka sudah tidak sungkan lagi. Apa buktinya? Mereka sekarang udah berani nongkrong ke tempat-tempat yang mereka kemarin main. Oh iya, satu lagi, Situ Gede. Kita ajak ke Situ Gede, rekreasi, kumpul. Dia bilang, kemarin saya main ke Situ Gede, kemarin saya main ke Saung Manfaat, kemarin saya main... Membuktikan bahwa mereka sudah tidak sungkan lagi di masyarakat dengan seperti itu. Seperti itulah pola kami. Terima kasih. Selain lahan-lahan atau tempat-tempat parkir yang diberikan, program apa yang Bang Riki rencanakan untuk mereka jadi hidup yang layak? Pertama yang kami kedepankan dan yang utama yang kami kedepankan adalah pengajian dulu. Itu udah nomor satu, pengajian dan sholat. Itu udah nomor satu. Karena tidak sedikit juga yang sudah keluar dari pesantren, mungkin bekal yang dia terima di luar tidak memenuhi hal itu, sehingga mudah buat dia lagi masuk lagi itu dia. Jadi buat kami bekal pertama itu adalah sholat, ngaji, sholat, ngaji, dan itu ada kami programnya, harinya ada. Itu yang kami kedepankan. Kami tidak mengedepankan dia dulu buat duniawi dulu. Kenapa? Kerja dulu apa? Betul dia butuh makan, betul dia butuh kehidupan. Tapi di samping semua itu, mereka bisa menyadari saat ada proses kita berdoa untuk mencari nafkah, ada proses berdoa kita bersabar ketika kita mendapat rezeki. Sehingga dengan seperti itu mereka tidak brutal lagi. Oh iya, seperti ini kehidupan. Oh iya, saya harus sadar saya ini siapa. Tapi ternyata dengan kesadaran mereka, dengan kesabaran mereka, timbal balik dari sang pencipta beda. Alhamdulillah dia. Dan dia bilang, nggak diduga ya Pak, saya bisa begini. Nggak diduga, saya pikir dulu saya di masyarakat akan sulit diterima. Alhamdulillah ya Pak. Bahkan sekarang ini tim kami diminta di beberapa dinas, diminta di beberapa RT untuk audensi, diminta di beberapa sekolah. SD, SMP, SMA diminta untuk mengedukasi bahwa apa yang dulu pernah kami lakukan, apa yang dulu pernah terjadi, semoga tidak terjadi seperti inilah di dalam sebuah penjara, seperti inilah kehidupannya. Minimal ada bekal-bekal yang pernah didengar oleh murid-murid itu, pernah didengar, kan tidak ada pembelajaran itu. Itu yang kami lakukan. Pertama, hablum minallah dulu, karena hablum minannasnya jarang. Kenapa? Di dalam sering berantem, ribut, biasa, entah makanan apa. Tapi kalau dia hablum minallah, mereka punya keyakinan masing-masing. Insya Allah nanti ketika mereka belajar Al-Quran, ada hablum minallah dan hablum minannas. Kalau kita kan mungkin karena tidak merasakan sekolah di sana, mengutamakan hablum minannas dulu, karena kita akrab. Di dalam beda, sikat, gebuk apa. Nah, hablum minannasnya jarang dilihat. Tapi ketika mereka hablum minallah, oh iya ternyata saya harus saling menyayangi. Ternyata dia juga manusia sama kayak saya. Ternyata dia juga perlu sebuah sahabat yang baik. Akhirnya mereka saling merangkul. Karena apa? Karena sudah terpenuhi, terisilah sedikit banyaknya sebuah iman dalam ibadah dan sholat. Itu yang saya lakukan. Nah, Bang Riki, ini kan Yair ini kan artinya kan residivis belakangnya ya. Iya. Itu residivis apa aja sih? Apa narkoba? Macam-macam. Yang paling banyak Yair apa? Yang paling banyak itu mencuri kendaraan. Oh ya, kedua narkoba, dan ketiga pembunuhan. Biasanya bukan pembunuhan lah, perkelahian tapi mati. Nah itu kan dia. Apa jadinya? Bukan niat, bukan. Jadi dia berkelahi, kelompok mati. Jadi kasusnya seolah-olah pembunuhan. Tetapi nanti kami punya ketua umum di Bandung. Alhamdulillah dia di penjara 16 tahun. Alhamdulillah. Nanti ada kawan kami yang sudah di penjara 16 tahun juga ada yang 19 tahun ya. Dan buat mereka, setelah saya nanya dari hati ke hati, kok lu bisa masuk bertahun-tahun? Yang tadi kami bahas, masyarakat belum terima, dia perlu makan, ya udah dia nyuri lagi. Sebelum terbentuk Yair ini yang bisa kita rangkul, yang bisa kita ajak. Saya mau kemana Ji? Dia panggil saya Haji. Saya mau kemana Ji? Sekarang mah ada yang wadahnya. Saya
Kayaknya jangankan mencari kerja, saya hanya bisa hidup di luar kota yang orang belum tentu tahu, tapi lama-lama tahu, itu dia terasing lagi, itu dia. Ya udahlah, kita metik pohon aja lah, saya metik mangga lagi, ya masuk lagi. Jadi menurut saya ini kita sebuah ilusi ya. Manusia itu tidak ada yang pemaaf selain Nabi Muhammad. Saya bisa mengatakan manusia tidak ada yang pemaaf selain Nabi Muhammad. Contoh, saya punya adik, ya. Ada ibu saya, ada bapak saya. Saya pernah kehilangan uang 200.000. Adik saya yang mencuri dari dompet saya, ya. 5 tahun kemudian, ibu saya kehilangan uang. Di hati kalian apa yang mencuri? Siapa? Pasti dia. Hari kita belum memaafkan. Apa buktinya? Dia kali noh. Karena dia pernah mencuri. Itulah sebuah kehidupan nyata. Benar? Tidak katanya. Dan itu sekarang ilmunya dipakai oleh di kepolisian. Oh ini, coba dia noh. Dia temennya noh. Walaupun akhirnya tertelusuri. Iya, itu kawan saya. Nah, tapi ini kita yang real tadi saya sampaikan ya. Kita ini sulit memaafkan. Itu aja. Walaupun kadang-kadang contohnya nih, saya nih ya. Saya ngeliat ada teman saya, lu murung aja katanya. Kenapa murung? Biasanya gue makan di situ boleh ngutang di warteg teh. Padahal gue udah gak punya utang, karena dulu utang gue lama bayar, gue nggak boleh ngutang lagi, nggak bisa makan. Blacklist, utang saya udah lunas makan di warteg. Udah lama, sekarang mengutang nggak boleh. Kenapa? Lu dulu bayarnya susah lama. Nah, tidak memaafkan. Itu real kehidupan. Jadi menurut saya baik buruk, benar salah, halal haram, hati kita yang tahu. Itulah namanya pengadilan nurani. Ya. You mau bilang apa, you hebat apa, silahkan tanya sama hati kita. Itu benar salah. Itu benar, cuma untungnya sedikit kecil, nggak apa-apalah. Itu benar salah. Wah, resiko aja gede, tapi untungnya gede. Sikat nggak? Kalau kita jalani, kita harus siap menghadapi resiko yang kita hadapi. Tapi kalau kita hindari, insya Allah ada rezeki lain akan kita dapati. Itu aja kalau kehidupan. Seperti itu, Bang Dul. Satu lagi Bang Riki, ini kan residivis ini kan berbagai macam kasus ya. Nah, bagaimana membina yang narkoba? Narkobanya sangat berat karena kan sudah balik-balik lagi karena otaknya itu sudah terganggu. Itu gimana, Bang? Kami tidak memungkiri statement itu. Bagi para residivis yang masih dalam penjara, yang saya prihatin adalah mereka bertemu dengan orang-orang yang mempunyai jaringan yang lebih kuat. Sehingga ketika mereka hanya dalam hukuman sebentar, mereka menjadi sebuah kaki tangan kembali dan lebih lebar jaringannya dan lebih banyak. Dan menggiurkan dibanding UMR 4.800.000. Dia 1 kilo 5 juta untuk nganter. Itu yang kami prihatinkan dalam kehidupan. Artinya penanaman iman, penanaman ibadah, penanaman sholat, walaupun dia lakukan, kekuatan angin dari kiri kanan untuk mempengaruhi akan jauh lebih kuat karena lingkungannya banyak. Untuk itulah ketika dia keluar, kalau bergabung sama kami, dikedepankan adalah ibadah dulu. Ibadah kita ajak ke panti bayi, biar dia melihat, biar dia tahu bahwa orang-orang ini terlantar. Karena apa? Ibu bapaknya di dalam. Biar mereka tahu orang-orang ini terlantar. Karena apa? Karena dulu suami istri menggampangkan menjadi kurir. Tuh, bayi-bayilah jadi korban. Akankah kita menambah mereka? Itu aja. Seperti itu pola kami. Terima kasih. Mungkin Bang Riki harus jawab. Keluarga waktu Bang Riki gabung di Yair ini, gimana perasaan istri dan anak? Mereka bilang, dia manggil saya ayah. Ayah cocok banget jadi begitu, katanya. Iya. Kenapa jawabannya jadi nyonya kayak begitu, cocok? Karena saya siap hidup. Saya siap hidup di kolong. Saya suka tidur di kolong jembatan. Ini tahu semua. Saya suka duduk makan di emperan sama pasar. Pak Dul tahu saya suka ketemu siapa di tingkat atas.
atas izin Allah tahun 2004 saya duduk bersama ngopi bareng ngapak dengan Panglima TNI Pak Endriatno Sutarto, diajak ke rumah Ibu Megawati. Dan yang kemarin dengan Bang Jeki Uli, Komisi 3, kami bantuin ini. Semua apa yang bermanfaat saya lakukan. Karena buat saya tidak ada orang hebat. Yang hebat itu adalah orang yang bisa menerima manusia apa adanya. Dan bisa melihat di mana tempatnya selama hal itu baik. Itu orang yang hebat menurut saya. Ya. Terlepas dia memiliki rezeki yang lebih, terlepas dia memiliki titipan Allah yang berlimpah, ketika masih membiarkan orang itu kesusahan, kelaparan, saya rasa tidak pada porsinya hidup itu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Pesan terakhir untuk para residivis yang mau insaf gimana? Ya. Dunia ini luas, ya. Manusia ini banyak. Silahkan tanya pada nurani kita. Dunia mana dan kawan mana yang dianggap baik untuk melanjutkan hidup ke depan. Itu saja. Residivis Aktif, kreatif, produktif. Racikan Berita 1.